Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3386 Harta Karun Waktu. Bunuh dia. Niat membunuh beberapa orang terkunci pada Luo Xiu, dan di antara mereka ada seorang pria muda kuat yang memadatkan hantu 3 cakra sumber. Ledakan. Seorang pria mayat hidup yang kuat tiba. Energi kematiannya berfluktuasi seperti lautan luas, sangat tirani. Ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Bahkan dalam menghadapi pengepungan, mata Luo Xiu masih bersinar. Bahkan dalam pertempuran ekstrim ini, dia samar-samar merasakan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Untuk pertumbuhan seorang biksu, di samping latihannya sendiri dan perolehan kesempatan, perjuangan dan pengendalian hidup dan mati juga penting. Aku akan memakanmu hidup-hidup dalam satu gigitan. Makhluk humanoid dengan sayap daging berwarna darah di punggungnya datang untuk membunuhnya. Ini adalah klan iblis dari dunia kehancuran, sangat haus darah dan kejam. Jika kau mencari kematian, aku akan membantumu. Luo Xiu menjawab dengan acuh tak acuh. Total ada 3 orang jenius dari dunia pemusnahan yang mengincarnya. Masing-masing dari mereka adalah orang yang telah memadatkan hantu dari 3 roda sumber. Mereka dapat disebut penyihir top dan memiliki potensi untuk mencapai ranah pemusnahan sumber. Terutama makhluk humanoid dari suku iblis ini, dengan taringnya yang tajam dan cakar yang ganas. Aura yang merasuki tubuhnya membuat Luo Xiu merasa bahwa ia lebih kuat daripada raja muda dari suku Ugu. Tidak heran jika dunia kehancuran mampu mengalahkan dunia abadi dalam 2 perang berturut-turut. Meskipun gagal menduduki dunia abadi sepenuhnya, dunia abadi selalu mengalami kerugian besar. Jika bencana seperti itu terus berlanjut, cepat atau lambat, dunia abadi akan hancur. Semuanya akan hancur dan menjadi bagian dari dunia kehancuran. Luo Xiu merasa sedikit emosional. Tidak mungkin hanya ada 2 orang seperti Raja Muda suku Ugu atau penyihir suku iblis di hadapanku di seluruh dunia Miexu. Dengan kata lain, ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia Miexu. Begitu kuat. Orang ini sangat kuat. Tatapan mata para orang suci surgawi generasi ketiga terpusat, menatap makhluk ras iblis. Di sisi lain, Zhan Kunlun, Peri Senlian, wanita berbaju merah dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Meskipun mereka berdua adalah jenius yang telah memadatkan 3 cakra sumber, masih ada celah tertentu di antara mereka. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam fondasinya masing-masing, Taoisme, Del. Kamu pantas mati. Iblis humanoid itu mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu tombak perang yang mengandung cahaya hitam menerobos kehampaan dan melesat ke arah kepala Luo Xiu. Kiang. Sosok Luo Xiu berkelebat, bersamaan dengan meledaknya kecepatan, sebuah segel tinju melesat datang. Tinju itu bertabrakan dengan tombak perang cahaya hitam, menimbulkan suara seperti benturan senjata dewa. Anda harus tahu bahwa dengan tubuh fisik Luo Xiu saat ini, ia dapat menggunakan senjata sihir apapun di bawah level kaisar, tetapi ia tidak dapat menghancurkan tombak energi yang dipadatkan oleh kekuatan Tao lawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Tao orang ini sangat padat. Ia telah mencapai titik di mana ia hampir sebanding dengan substansi. Kekuatan tidaklah lemah. Semakin kuat orangnya, semakin nikmat rasa darahnya. Iblis humanoid itu mencibir, taringnya setajam belati. Tatapan mata Luo Xiu dingin, tanpa ada perubahan dalam suasana hatinya. Dia tahu betul bahwa lawannya bukan hanya orang dari klan iblis ini, karena dia telah membunuh Raja Muda klan Wugu, merusak mata klan Mingtong dengan parah, dan telah membuat orang-orang dari dunia kehancuran ingin menyingkirkannya. Pada saat ini, di daerah terdekat, setidaknya ada 2 atau 3 jenius teratas yang telah memadatkan 3 cakra sumber, menatapnya, dan mereka akan meledak dengan serangan gemuruh kapan saja. Jadi dalam situasi ini, tidak peduli seberapa percaya diri Luo Xiu, dia tidak berpikir dia bisa bersaing dengan semua orang sendirian, jadi dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Bahkan termasuk beberapa orang di dunia abadi ini, ia harus berhati-hati. Karena beberapa orang sungguh pencemburu dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, apapun konsekuensinya. Kok, seberkas cahaya hitam terbang mendekat, bagaikan tali dan rantai, berusaha menjebak Luo Xiu. Sosok Luo Xiu berubah menjadi kilat dan bergerak ke samping, kemudian cahaya hitam itu mengembun menjadi tenaga pedang dan menghantam kepalanya. Pada saat yang sama, makhluk lain dari dunia kehancuran mengambil tindakan, berharap untuk memengaruhi Luo Xiu agar dia tidak dapat dengan mudah menghindari serangan ini. Pengadilan kematian. Luo Xiu melancarkan pukulan, menghajar salah satu di antara mereka hingga berkeping-keping dan tak mampu menahan pukulan itu. Kemudian, Luo Xiu berteriak keras, tubuhnya bagaikan cahaya dan kilat, dan dia membunuh iblis humanoid itu. Ledakan. Cahaya hitam menjulang tinggi ke langit.
Setan humanoid ini memang sangat kuat. Dia berdiri diam dan menetralkan teknik pembunuhan Luo Xiu tanpa banyak usaha. Kok, pada saat ini, Peri Senlian mengambil tindakan. Dengan lambaian tangan gioknya, aliran pedang terbang keluar. Rupanya dia juga ingin membunuh si jenius dari klan iblis dan mencekiknya. Mengom. Di sisi lain, Zan Kunlun mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan dunia bergunjang. Cahaya suci yang terang meletus dari tubuhnya, dan dia juga menyerang iblis humanoid itu. Dalam sekejap, di sisi dunia abadi, 3 pusat kekuatan teratas dari generasi muda bergabung untuk membunuh jenius iblis yang menghancurkan dunia virtual. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan waktu yang besar dan tak terduga memenuhi udara, dan Tianyong muncul di udara. Dia tahu bahwa kekuatan dan wilayahnya lebih lemah daripada 3 hantu roda sumber, tetapi jalan waktunya masih dapat bertindak sebagai pengaruh tambahan. HMPH, apakah kamu mencoba melakukan segalanya di hadapanku? Iblis humanoid itu mencibir. Bahkan menghadapi pengepungan dari dunia abadi, dia tetap tidak takut dan sombong. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan manik ilusi muncul di telapak tangannya. Kekuatan waktu yang lebih kuat dengan mudah menyelesaikan kekuatan waktu yang diberikan oleh Tianyong. Harta karun waktu. Ekspresi Luo Xiu dan yang lainnya berubah, karena harta karun semacam ini langka. Lagi pula, hanya ada sedikit orang kuat yang menguasai kekuatan waktu sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa selama perang dahsyat pertama, di dunia abadi Anda, ada seorang pria kuat dari alam sumber yang menguasai jalan waktu. Dia kemudian dibunuh oleh leluhur klan iblis kita. Harta karun ini adalah artefak kelahiran yang disempurnakan olehnya. Jika waktu diperlambat, maka ia menjadi lambat. Sosok iblis humanoid itu melintas dan berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Ia dengan mudah menghindari serangan gabungan Luo Xiu dan 3 orang kuat lainnya. Membunuh. Orang-orang dari dunia penghancur juga bergegas datang dan perkelahian pun kembali terjadi. Kok, lengan Tianyong tersapu oleh cahaya pedang, darah berceceran, dia mengerang dan terhuyung. Meskipun dia telah menguasai jalan waktu, ada terlalu banyak musuh di sekitarnya. Banyak dari mereka telah memadatkan 2 hantu roda sumber. Bahkan ada orang yang telah memadatkan 3 hantu roda sumber. Mereka ingin membunuhnya. Bunuh, karena aku tidak ingin orang kuat lain yang menguasai jalan waktu muncul di dunia abadi. Sebagian besar makhluk di dunia kehancuran mempraktikkan kekuatan dan jalan kehancuran. Jalan seperti waktu jarang muncul di dunia kehancuran dan pada dasarnya tidak pernah dikuasai. Bahkan jika seseorang dapat memahaminya, sulit untuk berkultivasi ke tingkat yang mendalam. Ini adalah dunia yang berbeda, dan arah serta sistem kultivasinya masing-masing juga berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa makhluk-makhluk di dunia kehancuran sulit untuk mengolah jalan waktu, tetapi mereka masih sangat takut dengan orang-orang kuat di dunia abadi yang dapat mengolah jalan waktu. Bab 3387 Taisang Wuji. Ledakan. Raungan mengerikan bergema di udara, dan tubuh Tianyong terlempar mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan wajahnya semakin pucat. Karena ada 7 atau 8 pemuda kuat di pihak Destroy the Void World yang bergabung untuk menyerang. Jika dia tidak menguasai kekuatan misterius waktu, jika itu adalah para jenius muda lainnya yang memadatkan 2 bayangan roda sumber, mereka mungkin akan dipukuli di tempat. Meledak dan mati. Luo Xiu juga menyadari kesulitan Tianyong, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia juga dikepung dan tidak bisa melarikan diri untuk membantu. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu satu persatu, ambil tindakan. Tiansheng generasi ketiga berteriak keras. Meskipun dia telah mengambil tindakan terhadap Tianyong sebelumnya, dalam kasus ini, dia tahu bahwa dia peduli dengan situasi keseluruhan dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu untuk membantu Tianyong menyelesaikan dilemanya. Pada saat yang sama, Peri Senlian, wanita berpakaian merah, Zan Kunlun dan yang lainnya juga mengambil tindakan bersama, dan pada saat yang sama menargetkan seorang pria muda yang kuat di dunia kehancuran. Bermaksud untuk membalas dengan satu gerakan, dan membunuh salah satu lawan terlebih dahulu. Ledakan. Diiringi suara teriakan yang melengking, berhadapan dengan serangan gabungan dari beberapa pemuda sakti yang memadatkan siluman 3 cakra sumber, seorang penyihir penghancur dunia siluman meledak di tempat, raga dan jiwanya lenyap. Selama suatu waktu, kedua belah pihak saling menyerang, dan hampir setiap saat, ada yang mati, entah itu anak ajaib di pihak dunia abadi atau orang jenius di pihak dunia penghancur, semuanya mati. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang memiliki sarana untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan jika mereka terbunuh di sini, mereka masih mempertahankan sebagian asal mereka di tempat lain.
Jika orang yang kuat di atas tingkat asal pertama mengambil tindakan, mereka dapat dibangkitkan. Hanya butuh beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat kembali ke keadaan semula. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengalami pertempuran puncak dengan orang kuat dari klan iblis. Tai Sang Ying. Dia menekan segel itu dengan telapak tangannya, dan cahaya ilahi bersinar terang, dan riak hukum tertinggi menyebar. Segel menembus tubuh klan iblis yang kuat, dan darah mengalir kemana-mana. Teknik rahasia sekuat itu benar-benar dapat menekan prinsip Taoku. Wajah jenius iblis itu berubah. Faktanya, intensitas serangan lawan tidak melebihi jangkauan yang bisa dia tahan. Namun pada saat itu, kekuatan aneh menyelimutinya, samar-samar menekan seluruh kekuatannya, dan bahkan kekuatan di tangannya. Kekuatan waktu dari harta karun waktu terpengaruh, yang menyebabkan dia terluka. Hancurkan yang terhebat. Cahaya hitam besar meletus dari tubuh si jenius iblis, dan cahaya hitam itu saling bertautan membentuk jaring hitam besar yang menutupi dunia. Kau hanya ingin membunuhku? Luo Xiu merasa jijik, kekuatan bertarungnya meledak, dia melompat, merobek jaring penghancur, dan tombak hitam muncul di tangannya, menusuk si jenius iblis. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu menggunakan artefak asal sejak ia datang ke medan perang ini. Kekuatan sihir Wutian yang hebat. Si jenius iblis berteriak marah dan menggunakan keterampilan tingkat abadi dari klan mereka. Energi iblis yang tak terbatas meledak dan menghantam Luo Xiu. Kungfu abadi dan abadi. Tak mau kalah, Luo Xiu juga menggunakan teknik rahasia teknik tingkat abadi untuk menyatukan 5 segel. Ledakan. Sebuah retakan bagaikan jurang terbelah di kehampaan, lalu pusaran niat dan energi pembunuh meletus, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Si jenius dari klan iblis memiliki wajah yang buruk rupa. Di dunia Destruction, dia jelas merupakan seorang pemuda kuat yang berdiri di puncak. Bahkan beberapa orang kuat di Origin Realm harus bersikap sopan kepadanya, karena selama dia tidak jatuh, ditakdirkan untuk menjadi orang besar teratas. Aku pikir dunia abadi lebih lemah dari Misu, dan saat dia datang ke sini, dia akan mampu membunuh semua orang lemah di dunia abadi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang begitu merepotkan. Dunia kehancuran telah mengumpulkan sejumlah intelijen dan informasi tentang dunia abadi, tetapi dalam informasi yang mereka ketahui, tidak ada penyebutan sama sekali tentang orang tersebut. Engah. Darah berwarna ungu tua berceceran, dan si jenius dari klan iblis mengerang, dan salah satu lengannya ditarik oleh Luo Xiu, meneteskan darah. Membunuh. Pada saat ini, kekuatan tempur Luo Xiu meledak dan dia memasuki kondisi puncak yang sudah lama tidak dia masuki. Pada saat ini, kekuatan tempurnya tidak hanya sesederhana itu, tetapi lebih dari 120% dari kekuatan tempurnya. Dor, dor, dor. Si jenius dari klan iblis dipukul mundur berkali-kali, matanya bersinar merah, bertarung mempertaruhkan nyawanya dengan Luo Xiu, bertukar luka dengan luka. Baru saja bertarung puluhan ronde, keduanya pun berlumuran darah, baik darahnya sendiri maupun darah lawan. Retakan. Terdengar suara tulang patah, dan tepat saat lengan jenius iblis yang terputus itu tumbuh kembali, lengannya ditendang oleh Luo Xiu. Pergilah ke neraka. Sang jenius iblis meraung, dan sinar cahaya hitam mengembun pada tombak perang, meletus dari jarak dekat dan menusuk ke arah Luo Xiu. Kebal terhadap semua serangan, sebuah cincin dewa muncul di tubuh Luo Xiu untuk melindunginya. Tombak hitam di tangannya menyapu, menghancurkan tombak perang, dan mundur dengan tenang. Proses pertarungan keduanya tampak berlangsung lama, tetapi sesungguhnya itu semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun pertarungan itu hanya berlangsung sebentar, siapapun bisa tahu bahwa kejeniusan klan iblis yang menghancurkan dunia virtual sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, meskipun ia dalam posisi yang kurang menguntungkan, keunggulan Luo Xiu tidak terlalu besar. Sulit untuk membunuhnya kecuali ia memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Kalau tidak, dengan luka biasa, bahkan yang parah sekalipun, akan sulit membunuh lawan setingkat ini. Seseorang menguasai jalan luar angkasa, melintasi kehampaan, menyerang dari belakang, dan ingin menyelinap menyerang Luo Xiu. Namun, dalam lingkup domain hukum tertinggi, bahkan jika terintegrasi dengan ruang, sulit untuk lolos dari persepsi Luo Xiu, jadi Luo Xiu merasakannya saat lawan menyelinap untuk mengambil tindakan. Gulungan. Dia tengah bertarung melawan musuh iblis yang kuat di hadapannya, namun pada saat ini, seseorang datang campur tangan dalam pertarungan tersebut, membuatnya meraung dengan niat membunuh. Ledakan. Orang yang melakukan serangan diam-diam itu terlempar oleh telapak tangannya. Namun,
Luo Xiu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik dengan kejeniusan klan iblis. Sebuah tombak perang menembus dadanya, dan darah mengalir deras. Jika tingkat kultivasiku dapat ditingkatkan, bagaimana pertarungan ini bisa begitu sulit? Luo Xiu mendesah dalam hatinya. Lagi pula, waktu kultivasinya terlalu singkat. Dibandingkan dengan orang lain yang telah berlatih selama lebih dari 100.000 tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, dia baru berlatih selama puluhan ribu tahun. Iblis mengaum. Kejeniusan klan iblis menampilkan teknik rahasia lainnya, memperlihatkan pemandangan kehancuran yang membuat ruang angkasa hancur berkeping-keping. Semua dharma bersatu menjadi satu, tertinggi dan tak terbatas. Di mata Luo Xiu, teks swastika berputar secara ekstrim, dan dia menyatukan semua teknik Tao dan teknik rahasia yang telah dia praktikkan saat ini. Bahkan jika dia secara paksa menyatukan lebih banyak Taoisme, dia akan menderita serangan balik yang sangat kuat. Tetapi pada saat ini dia tahu betul bahwa kecuali cara yang tidak konvensional digunakan, akan sangat sulit untuk membunuh dan memusnahkan orang seperti itu. Musuh yang kuat. Kekuatan tempur Luo Xiu memang lebih baik daripada kejeniusan klan iblis ini, tetapi kekuatannya juga sangat terbatas. Tidak sulit untuk mengalahkan dan menekannya, tetapi hampir mustahil untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, kita hanya dapat menggunakan cara-cara yang tidak konvensional. Bahkan jika itu membutuhkan pengorbanan untuk membunuhnya dan membasmi musuh yang kuat yang mungkin muncul dalam perang dahsyat di masa depan. Karena Luo Xiu juga tahu betul bahwa semakin kuat kultivasi seorang jenius top, semakin sulit membunuhnya di masa depan. Bab 3388 diskusi berakhir. Mati, teriak si jenius iblis, mengeluarkan raungan paling keras, mengangkat kepalanya dan meraung. Hanya kau yang akan mati, Luo Xiu juga berteriak, berusaha sekuat tenaga. Tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya, melewati dan meninggalkan keabadian. Ledakan. Dalam sekejap, medan perang tempat mereka berdua berada berubah menjadi kekacauan. Cahaya ilahi yang tak terbatas meledak, menenggelamkan segalanya. Tidak ada yang bisa dilihat atau dirasakan. Engah. Aliran darah menyembur, dan si jenius dari klan iblis itu terpental mundur. Kabut darah dalam jumlah besar meledak di tubuhnya. Separuh tubuhnya hancur dan dia terluka parah. Pada saat yang sama, sebuah retakan muncul pada jimat giok yang dikenakannya di pinggangnya. Brengsek. Ekspresi terkejut dan marah muncul di wajah jenius klan iblis, karena jimat giok yang dikenakannya adalah harta yang disempurnakan oleh leluhur dan dapat membantunya mengimbangi 3 bencana kematian. Dengan kata lain, dalam tabrakan tadi, jika jimat giok ini tidak membantunya menahan pukulan fatal, dia pasti mati. Dia terkejut karena ada orang yang begitu mengerikan di dunia abadi, dan marah karena kekuatan tempurnya akan kalah oleh pria seusianya, yang mana hal itu tidak dapat dipercaya olehnya. Luo Xiu tentu saja juga melihat retakan pada jimat giok lawan, dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, karena itu adalah kesempatan membunuh yang akhirnya dia ciptakan, tetapi pada akhirnya dia gagal mencapai keberhasilan. Tak masalah, aku bisa membunuhmu sekali, 2 kali, 3 kali. Tak lama kemudian, Luo Xiu menyesuaikan mentalitasnya, berubah wujud menjadi petir, dan menyerang lagi. Ledakan. Di puncak kekuatan tempurnya yang ekstrim, kekuatan tempur Luo Xiu begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Sulit untuk menentukan hasil dari pertempuran sebelumnya, tetapi sekarang, hanya dalam selusin ronde, dia mengalahkan si jenius iblis itu lagi. Karena dia sudah terbiasa dengan gerakan lawan dan ritme pertempuran. Begitu Luo Xiu memahami hal-hal ini, dan kekuatan lawan tidak sebaik dia, maka dia hanya bisa menekannya. Tidak bagus. Kali ini, si jenius iblis benar-benar ketakutan. Ia teringat akan kematian Raja Muda suku Ugu. Ia tidak ingin mengikuti jejak orang itu, jadi ia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lagi pula, meskipun jimat giok itu adalah harta karun, jimat itu hanya dapat membantunya menahan 3 bencana fatal. Lawannya terlalu kuat dan dapat merenggut 1 nyawanya hanya dalam belasan ronde. Sekarang dia hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Kecepatan Luo Xiu sangat cepat. Dia melangkah maju, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya, menghantam si jenius iblis itu lagi. Kali ini, dia hancur menjadi hujan darah yang memenuhi langit dan tidak bersatu kembali. Jimat giok itu hancur total, dan dia tidak bisa lagi bertahan dari bencana itu. Tidak. Deru keengganan bergema di langit. Jenius teratas dari klan iblis ini menolak untuk beristirahat dengan tenang dan penuh dengan kebencian. Gambaran seperti itu bagai keabadian, terpatri dalam hati setiap orang.
Sebab siapapun yang menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepalanya sendiri sangat terkejut. Tahukah kamu, yang dibunuh Luo Xiu bukanlah satu orang jenius, melainkan dua orang berturut-turut. Seorang raja muda dari suku Ugu dan salah satu pusat kekuatan suku iblis. Bahkan yang terakhir, bahkan lebih kuat dari yang pertama, tetap mati di tangan Luo Xiu. Meskipun dia menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya, dia tetap tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Melarikan diri? Awalnya, ada seorang pria kuat dari klan Void yang ingin menyerang Luo Xiu secara diam-diam. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasa seolah-olah telah melihat hantu. Kesombongan sang jenius hilang, dan dia berbalik dan melarikan diri. Semua mati. Luo Xiu juga sangat marah. Saat orang kuat dari klan Void itu menggerakkan tubuhnya, dia dengan tajam menangkap aura lawan dan mengejarnya. Ledakan. Sebagian besar kehampaan langsung hancur, dan seorang jenius lain yang menghancurkan dunia kehampaan pun tumbang. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan keberadaan Luo Xiu lagi. Membunuh dua orang jenius teratas oleh satu orang secara berturut-turut adalah suatu prestasi yang sangat mengejutkan. Tubuh Luo Xiu diselimuti cahaya ilahi. Bahkan jika dia bertarung melawan dua orang kuat satu demi satu, cahaya ilahi di tubuhnya masih tidak dapat dilihat. Jadi untuk saat ini, kecuali Tian Yong, tidak ada orang lain yang tahu siapa wujud aslinya. Mundur. Di sisi dunia kehancuran, seorang pria dengan 3 hantu roda sumber di belakangnya berteriak. Pada saat perang ini, meskipun banyak orang di pihak dunia abadi telah tewas, tak satu pun jenius teratas yang telah memadatkan 3 cakra sumber telah tewas. Namun di dunia kehancuran ini, ada 2 orang yang meninggal, dan yang meninggal itu bukanlah orang biasa, melainkan para jenius teratas yang telah memadatkan 3 roda sumber, dan mereka juga yang terbaik. Hal ini membuat orang-orang di dunia Dexu merasakan krisis, jadi di bawah kepemimpinan orang-orang yang peduli, mereka memilih untuk mundur. Bahkan kegagalan sementara pun tidak ada apa-apanya. Dalam 2 pertempuran dahsyat sebelumnya, Destroy the Void lebih kuat dari Eternity. Membunuh. Orang suci surgawi ketiga berteriak, jelas dia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Dunia abadi, yang seharusnya berada dalam posisi lemah, memiliki keuntungan dan inisiatif. Pada saat ini, wajar untuk mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh sebanyak mungkin. Setelah perkelahian, si jenius yang menghancurkan dunia virtual. Semua orang yang masih hidup mengundurkan diri dari medan perang. 2 artefak tingkat atas yang terletak di kehampaan juga dipisahkan. Karena artefak tingkat atas terisolasi, tidak peduli mereka berada di dunia luar, entah mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari dunia kehancuran atau tetua Akademi Diri Sejati. Mereka tidak dapat melihat pertempuran yang terjadi di ruang yang terisolasi oleh artefak tersebut. Jika Anda tidak dapat melihatnya, tentu saja Anda tidak dapat campur tangan. Hanya dengan cara ini, semuanya dapat terlihat adil. Bagan bintang dan roda transformasi saling membatasi. Saat hasil akhir keluar, wajah bayangan humanoid yang datang dari dunia kehancuran tiba-tiba berubah karena terkejut. Raja kecil kuno dari suku Wukgu sudah mati. Putra suci klan iblis juga mati. Hasil ini sangat mengejutkannya dan dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Karena dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki asal-usul yang hebat. Baik mereka adalah suku Ugu atau suku iblis, mereka semua adalah ras tingkat tinggi yang berdiri di puncak dunia kehancuran. Siapa yang membunuh mereka? Napas dingin memenuhi udara. Pria kuat dari dunia kehancuran ini menatap ke arah dunia abadi dengan matanya seolah-olah itu nyata. Pada saat yang sama, ia juga menanyai para jenius lain yang masih hidup, tetapi ia tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Ia hanya tahu bahwa kedua orang ini dibunuh oleh seorang jenius top di dunia abadi, tetapi ia tidak tahu siapa jenius lainnya. Diskusi sudah selesai, kalian boleh pergi. Tetua Akademi Diri Sejati berbicara, dan roda transformasi melayang di langit, siap menyerang dengan guntur kapan saja. Saat ini, penghalang antara dua dunia Mieksu dan keabadian belum hilang, jadi meskipun dunia Mieksu ingin memulai perang, akan sulit untuk meluncurkan pasukannya ke dunia abadi, jika tidak maka akan mendapat serangan balik dan penolakan keinginan dunia. Berjalan. Mengenai masalah ini, orang kuat dari dunia kehancuran tidak mengatakan apa-apa, karena apapun yang dia katakan, itu tidak ada artinya. Kedua dunia itu pada dasarnya bermusuhan. Belum lagi kematian 2 orang jenius. Jika semua jenius di dunia penghancur mati, orang-orang kuat di dunia abadi tidak akan bisa bahagia pada waktunya. Jika dia menanyainya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bab 3389, Intersepsi dan Pengembalian.
Kupikir Raja kuno kecil dan putra suci surga iblis akan mampu menyapu bersih dan tak terkalahkan, menekan generasi muda dari pihak abadi dan tak mampu mengangkat kepala mereka. Tetapi aku tak pernah menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria kuat dari dunia penghancur itu menahan keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya. Dia menatap dingin ke arah generasi muda dan beberapa tetua dari Akademi Diri Sejati di dunia abadi, lalu berbalik tanpa menoleh ke belakang. Pergi. Peta bintang juga mendarat, membawa banyak jenius dari dunia penghancur ke pusaran air gelap dan menghilang. Setelah itu, roda transformasi juga terbang ke dalam kehampaan. Luo Xiu dan generasi muda samar-samar dapat melihat tangan besar yang samar-samar mengangkat tangannya untuk meraih roda transformasi. Tidak dapat dipungkiri lagi, orang yang mengendalikan roda transformasi pastilah seorang tokoh besar yang transenden. Setidaknya bukan orang kuat di alam roda sumber, setidaknya seseorang dari alam sumber, atau bahkan penghancuran sumber. Ini tempat yang benar dan salah, kembalilah dulu. Pengalaman ini, setelah perubahan seperti itu, tentu saja berakhir di sini. Beberapa tetua dari True Self Academy secara pribadi akan membawa semua orang kembali bersama mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga akan bertanya tentang hal-hal ini di ruang medan perang yang diblokir oleh dua artefak tingkat atas. Apa yang telah dialami orang-orang? Pada saat yang sama, beberapa orang kuat dari Akademi Diri Sejati juga memperhatikan bahwa beberapa murid akademi yang memasuki ruang medan perang gagal keluar lagi, yang berarti mereka semua telah jatuh. Adapun Luo Xiu, ia mendapat banyak manfaat dari pertarungan dengan dua penyihir top. Metode kultivasi dunia abadi dan metode kultivasi dunia pemadaman memiliki arah yang berbeda, tetapi akarnya sama. Mereka pada akhirnya akan mengarah ke roda sumber yang terkondensasi, menciptakan dunia sumber dan menguasai jalur kekuatan penghancur sumber. Mencapai tingkat asal yang tertinggi dan akhirnya melampaui, Anda akan menjadi guru abadi yang legendaris, yang tertinggi. Mungkin aku bisa pergi dengan cara lain? Ada pemahaman samar di hati Luo Xiu. Dia sudah punya ide ini sebelumnya, jadi dia menggabungkan dharma paling kuno dan dharma tak terbatas untuk menciptakan dharmanya sendiri. Kemudian, dia belajar dari metode Cugu dan menyempurnakan metode pemurnian tubuhnya sendiri. Duduk di atas kapal kuno, Luo Xiu dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Diri Sejati. Selama pertempuran dengan makhluk-makhluk di dunia kehancuran, dia mengubah auranya untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa orang yang duduk di sebelah Tianyong adalah orang yang membunuh dua jenius teratas di dunia kehancuran. Pada saat yang sama, banyak murid Akademi Diri Sejati saling memandang, karena mereka semua tahu bahwa pria yang seperti dewa perang yang tak terkalahkan ada di antara mereka. Ledakan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat di luar kapal kuno itu. Seolah-olah langit, bumi, dan bintang-bintang terkoyak, lalu sesosok gelap yang menjulang tinggi melangkah keluar, mengangkat tangan besar, dan memukul kapal kuno itu, bermaksud melenyapkan banyak orang jenius di dunia abadi. Sosok gelap yang agung, yang auranya begitu agung dan luas. Bahkan beberapa tetua tingkat Kaisar Agung dari Akademi Diri Sejati merasa seperti terkekang oleh tekanan auranya, tidak dapat bergerak, apalagi melawan. Dunia ini tidak membutuhkan masa depan, semuanya harus berakhir. Suara acuh tak acuh bergema di langit berbintang yang kacau. Jelas bahwa ini adalah kekuatan besar di dunia yang menghancurkan kehampaan. Dia datang dengan paksa melintasi penghalang dunia dan ingin memusnahkan banyak jenius bersama-sama untuk menghindari masalah di masa depan. Persaingan antara generasi muda dan kematian dua orang jenius teratas membuat orang-orang kuat di dunia kehancuran merasakan krisis. Mereka memiliki firasat bahwa seorang jenius yang sangat menakjubkan muncul di dunia abadi, dan mereka ingin membunuhnya terlebih dahulu. Kembali, teriakan dingin terdengar, dan seorang wanita yang diselimuti cahaya ilahi muncul. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dia bisa melihat sepasang mata yang tampak acuh tak acuh terhadap langit. Kau hanya ingin menghentikanku? Sosok iblis gelap itu mencibir, dan peta bintang tergantung di belakang kepalanya. Dengan artefak tingkat atas yang sangat kuat inilah dia dapat menahan penolakan kehendak dunia abadi dan datang dengan paksa. Ledakan. Begitu dia membuka mulutnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan langit serta bumi pun punah. Semua orang menatap, tapi Luo Xiu adalah satu-satunya yang tersesat dalam keputusasaan. Karena dia merasakan samar-samar keakraban dari wanita cahaya suci itu, meski aura orang itu bukanlah sesuatu yang dia kenali atau familiar. Tetapi ada suatu perasaan dalam kegelapan bahwa dia telah mencari orang ini. Tak tertandingi. Mungkinkah itu Anda? Suasana hati Luo Xiu menunjukkan sedikit riak. Selama bertahun-tahun,
dia telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia selalu merasa bahwa Wu Shuang jauh darinya. Sekarang, pada saat ini, apakah wanita yang muncul ini benar-benar Wu Shuang? Ledakan. Tanpa peringatan apapun, perang pun pecah. Itu adalah tabrakan yang terjadi di tingkat di atas alam sumber, jauh melampaui apa yang dapat dipahami Luo Xiu dan kelompoknya. Bahkan beberapa tetua alam Kaisar Agung dari Akademi Diri Sejati tidak dapat memahaminya. Itu kamu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum teriakan ketakutan dan marah bergema di langit. Bayangan iblis yang turun dari dunia kehancuran itu tertembus, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, seperti fluoresensi yang hancur, terbang menuju pusaran di kehampaan. Jelas saja dia kalah dan hanya bisa melarikan diri kembali ke dunia kehancuran. Akan tetapi, hampir mustahil untuk membunuh orang kuat di alam ini. Terlebih lagi, yang dilintasi lawan bukanlah tubuh sejati, melainkan tubuh Dharma yang dipadatkan dengan kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, ada pandangan yang seakan menatap ke arah kapal kuno itu, dengan sedikit keraguan dan kebingungan. Namun pada akhirnya, ia tidak berhenti, melangkah maju, dan menghilang di ujung dunia. Cepat pergi. Beberapa tetua dari True Self Academy sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Perubahan ini benar-benar menakutkan. Namun, jelas bahwa tokoh-tokoh besar dunia abadi juga memperhatikan orang-orang muda ini. Tidak mungkin membiarkan orang-orang kuat dari dunia void penghancur melintasi perbatasan untuk membunuh mereka. Karena begitu orang-orang muda ini mati, masa depan dunia abadi akan hancur. Pada akhirnya, kapal kuno itu kembali ke Akademi Diri Sejati di 9 surga. Pada saat yang sama, berita itu menyebar dengan cepat, terutama tentang Raja Muda suku Wukgu dan jenius teratas klan iblis. Dunia kekosongan yang menghancurkan telah menggunakan berbagai cara untuk mencari tahu informasi tentang dunia abadi. Tokoh-tokoh besar di dunia abadi juga mempunyai cara yang menantang surga dan bisa mendapatkan beberapa berita tentang dunia kekosongan yang menghancurkan. Misalnya, Raja Muda suku Wukgu disebut Raja Kuno Kecil. Raja kuno dari suku Wukgu merupakan eksistensi dari alam penghancur sumber yang berdiri di puncak dunia kekosongan penghancur. Jenius teratas dari klan iblis yang terbunuh, dikenal sebagai putra surga iblis, juga merupakan jenius yang sangat luar biasa, bahkan lebih kuat dari Raja Kuno Kecil. Karena mustahil untuk memastikan siapa yang membunuh kedua orang jenius dari dunia kekosongan penghancur, semua orang dipanggil dan diinterogasi satu persatu. Luo Xiu tentu saja dipanggil. Meskipun dia pandai bersembunyi, dia pasti lalai selama perang, dan beberapa orang mencurigainya. Beberapa tetua Akademi Diri Sejati mengajukan beberapa pertanyaan, dan Luo Xiu menjawabnya dengan lancar. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa indera spiritual para tetua terus-menerus menyelidiki. Kecuali mereka menyelidiki secara mendalam, mereka tetap tidak akan bisa melihat tubuh Luo Xiu yang sebenarnya. Mengenai identitas aslinya, Luo Xiu tahu bahwa dia tidak bisa merahasiakannya selamanya. Orang-orang di alam Kaisar Agung tidak dapat melihatnya, tetapi jika dia bertemu dengan orang kuat di alam asal, dia pasti akan melihatnya sekilas. Apakah itu kamu? Itu aku. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, seorang penatua dari True Self Academy langsung ke pokok permasalahan. Tetapi yang tidak mereka duga adalah Luo Xiu mengakuinya dengan sangat lugas. Dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah Luo Xiu, tetapi yang dia akui adalah bahwa dia adalah Raja Kuno Kecil dari suku Wukgu dan putra dari surga iblis dari suku iblis. Peristiwa ini tentu saja menimbulkan goncangan hebat. Setelah berita itu tersebar, dia yang tadinya hanya seorang murid persiapan, langsung melompat menjadi benih urutan pertama di Akademi Diri Sejati, setara dengan 3 generasi orang suci surgawi dan lainnya. Chapter 3390 The Past of the Imperial Master. Pada hari ini, seorang lelaki tua datang ke tempat latihan Luo Xiu di Akademi. Luo Xiu yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan menatap sosok yang berdiri di depannya dengan cahaya tajam di matanya. Meskipun dia berada di Akademi Diri Sejati, dia telah mengembangkan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, jadi selama dia dalam kondisi latihan, Luo Xiu pasti akan mengukir formasi dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Begitu sesuatu terjadi, dia bisa menjadi yang pertama bereaksi. Namun, dia sama sekali tidak bisa merasakan ketika lelaki tua di depannya muncul. Bahkan jika dia membuka matanya dan menatapnya, mungkin saja pihak lain sengaja mengembuskan napas untuk membangunkannya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat ramah, berpakaian putih, dengan rambut putih, alis putih tertunduk, dan senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Luo Xiu dengan tatapan yang menyerupai kekaguman dan kekaguman.
Yang junior memberi penghormatan kepada yang senior. Luo Xiu berdiri dan membungkuk. Karena pihak lain datang kepadanya di True Self Academy, tanpa berpikir panjang dia tahu bahwa dia pastilah orang penting di balik akademi itu. Dan ketika orang ini muncul, Luo Xiu juga mengerti bahwa identitasnya telah terungkap dan identitas aslinya terungkap dalam sekejap. Dia tidak ragu bahwa lelaki tua di depannya pastilah makhluk di atas alam sumber. Dengan penglihatan orang kuat di level ini, dia bisa melihat teknik transformasinya sekilas. Tidak mudah bagimu untuk melewati kesulitan, lolos dari kematian, dan terlahir kembali. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Jangan formal, duduklah, aku sudah lama ingin mengobrol denganmu. Ada reinkarnasi di dunia, tahukah kamu kehidupan masa lalu dan masa kinimu? Keduanya duduk bersila, seperti teman-teman Tao, duduk dan berbicara tentang Taoisme. Orang tua berpakaian putih adalah yang pertama bertanya. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Memangnya kenapa kalau kamu tidak tahu? Luo Xiu bertanya dengan tenang. Ketika masih ada 3 juta tahun sebelum malapetaka paling kuno, beberapa orang di dunia abadi dan beberapa orang kuat dari era paling kuno juga menerapkan sebuah rencana, mirip dengan rencana akademi saat ini. Pada masa itu, banyak penyihir termasuk dari dunia paling kuno dan abadi berkumpul bersama untuk menghasilkan ahli-ahli terbaik. Pada akhirnya, ada 2 orang yang terbaik, satu adalah Xian Yu dan yang lainnya adalah Xian Fan. Lelaki tua berpakaian putih itu berbicara dengan fasih. Dengan wilayah kekuasaannya, dia telah ada sejak lama, melintasi lebih dari 1 atau 2 era dan periode. Luo Xiu tidak tahu identitasnya, tetapi dia dapat menebak bahwa identitasnya pasti berada di luar imajinasi, dan dia adalah salah satu tokoh besar yang berdiri di puncak dunia abadi. Namun, Luo Xiu tidak merasakan niat jahat sedikit pun pada lelaki tua ini. Pihak lain mengetahui identitasnya, tetapi duduk dan berbicara dengannya, jelas datang dengan niat baik. Melalui lelaki tua berpakaian putih yang menceritakan kejadian masa lalu, Luo Xiu dapat menyimpulkan secara kasar bahwa dialah yang seharusnya menjadi makhluk abadi dan kehidupan pertamanya. Dia adalah salah satu jenius paling luar biasa di zaman kuno. Bersama dengan adiknya Xian Yu, dia telah mengalahkan banyak keajaiban generasinya di dunia abadi. Keberuntungan hanya dapat diciptakan oleh satu orang. Pada akhirnya, sang kakak menyerahkan kesempatan itu kepada adiknya. Dia melarikan diri ke reinkarnasi dan ingin pergi ke tahun-tahun masa depan untuk menemukan jalan baru. Xian Yu telah bangkit sepenuhnya dan telah berkultivasi ke alam sumber. Akan tetapi, ketika malapetaka kuno datang, kekuatan Xian Yu tidak banyak berguna karena ia belum cukup dewasa untuk membalikkan keadaan. Pada akhirnya, dunia kuno hancur dan berubah menjadi reruntuhan, dan sebuah era berakhir. Pada akhirnya, Xian Yu hanya bisa memilih reinkarnasi, membangun kembali kehidupan demi kehidupan, terus mengumpulkan dan mengendap, berharap dapat memancarkan cahaya paling terang dalam kehidupan ini. Setelah sekian lama, Luo Xiu berhasil bereinkarnasi di kehidupan ini. Ia bangkit selangkah demi selangkah dari kerendahan hati, datang ke dunia abadi, dan menginjakkan kaki di hutan orang-orang kuat. Sepanjang jalan, ia telah melalui banyak kesulitan. Hanya mereka yang tahu masa lalu yang akan mengerti betapa bergelombangnya jalan yang ia tempuh. Orang yang benar-benar kuat tidak akan berkutat pada kehidupan masa lalu dan masa kini. Oleh karena itu, meskipun Luo Xiu mengetahui semua ini, hal itu tidak akan dapat memengaruhinya untuk membuat keputusan tertentu. Bagaimanapun, tahun-tahun terakhir ini sudah terlalu lama, dan hanya sedikit orang yang dikenalnya di masa lalu yang masih ada di sana hingga saat ini. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk membangkitkan ingatan tentang kehidupan itu, karena semua itu tidak penting lagi. Setelah bereinkarnasi, dia sudah menjadi dirinya yang baru. Dalam kehidupan ini, dia adalah Luo Xiu, bukan orang lain. Meskipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan Tai Sangking, apa yang dia lakukan adalah menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya tanpa terlalu terpengaruh oleh ingatan kehidupan sebelumnya. Keduanya berbincang cukup lama, dan lelaki tua berambut putih itu menceritakan banyak rahasia kepada Luo Xiu. Bahkan beberapa orang kuat di alam Kaisar Agung belum tentu memenuhi syarat untuk mengakses rahasia ini. Zaman kuno pertama, zaman paling kuno, 2 era, 2 bencana, semua orang mencari harapan, tetapi saya merasa bahwa Anda adalah harapan itu. Tiba-tiba, tatapan mata lelaki tua berambut putih itu jatuh pada Luo Xiu. Kamu telah mengalami hal-hal yang belum pernah dialami orang lain, termasuk pengalamanmu dalam hidup ini. Kamu juga berasal dari keluarga yang sederhana. Semua yang kamu miliki adalah hasil usahamu sendiri, yang kamu dapatkan selangkah demi selangkah. Ada orang yang terlahir dengan bakat luar biasa, yang kelihatannya indah, tetapi apa yang mereka terima saat lahir sebenarnya membatasi mereka,
sehingga sulit mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tujuan didirikannya Akademi Diri Sejati adalah untuk mengabdikan seluruh upayanya untuk membina para jenius, karena jika tidak muncul orang yang kuat untuk membalikkan keadaan, saya khawatir malapetaka ketiga tidak akan mampu menahannya. Bila datang malapetaka, bahkan lelaki tua misterius ini pun merasa khawatir. Master Kekaisaran adalah seorang legenda. Dia pernah membalikkan keadaan saat bencana kedua. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah ketika lelaki tua berambut putih itu menyebut-nyebut tentang Master Kekaisaran. Menurutnya, Master Kekaisaran bukanlah biksu tertua, melainkan biksu dari zaman kuno awal. Selama bencana pertama di era kuno, Master Kekaisaran membunuh keabadian di dunia kehancuran. Berita ini tentu saja meledak dalam pikiran Luo Xiu seperti guntur, membuatnya tercengang. Apakah Imperial Master membunuh Eternity? Meskipun dia membayangkan bahwa Master Kekaisaran memiliki latar belakang yang hebat, dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Kekaisaran memiliki masa lalu yang begitu mulia dan cemerlang. Penguasa alam abadi adalah dia yang berdiri di puncak kedua dunia. Para penguasa kekaisaran pada zaman dahulu kala belum disebut penguasa kekaisaran. Walaupun dia telah membunuh Eternity, dia sendiri menderita luka berat, tingkat kultivasinya menurun, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke kekuatan Eternity Realm. Kemudian, di masa paling kuno, ia berubah menjadi seorang master kaisar dan membimbing banyak orang kuat. Ia membimbing setiap orang berbakat untuk menerobos alam kaisar agung. Ia berharap beberapa orang lagi dari alam kaisar agung ini dapat berkultivasi ke alam asal, berkontribusi pada perang dahsyat berikutnya. Sangat disayangkan bahwa di zaman paling kuno, dunia abadi masih dikalahkan. Meskipun bertahan dari bencana, ia menderita kerugian besar. Master Kekaisaran sekali lagi mencoba yang terbaik, dan konsumsi sumbernya bahkan lebih serius. Di era tanpa akhir, alam Master Kekaisaran hampir jatuh dari alam asal, dan akhirnya harus pergi ke suatu tempat misterius, berharap untuk mendapatkan nirwana alternatif, sehingga ketika malapetaka era tanpa akhir datang, panas yang tersisa dapat digunakan lagi, sumbangkan hidupmu. Dia seorang legenda, seorang legenda. Di dunia abadi, pria kuat manapun yang tahu perbuatannya akan mengagumi dan menghormatinya dari lubuk hatinya.